Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White 19 Juli 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya yang kami sembah selalu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh berkumpul dan berbakti dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya Roh-Mu ya Yesus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami tidak hanya mengerti, namun menjadikannya pengaruh dalam hidup kami. Kami serahkan perbaktian ini dalam tangan-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Gregorio Kampungan. Silakan Saudara Gregorio. Renungan pagi pada hari ini berjudul Pengaruh Kita Sangat Penting. Ayat inti, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. 1 Tesalonika 5 ayat 15. Ada kefasihan yang jauh lebih berkuasa daripada kefasihan kata-kata dalam kehidupan seorang pengikut Tuhan sejati yang murni dan benar. Keadaan seseorang lebih berpengaruh daripada kata-katanya. Pejabat yang diutus menemui Yesus kembali dengan laporan bahwa belum pernah seorang berbicara seperti dia. Sebabnya ialah belum pernah seorang hidup seperti dia. Sekiranya hidupnya tidak seperti itu, ia tidak dapat berbicara sedemikian. Kata-katanya mengandung kuasa yang meyakinkan, karena kata-kata itu keluar dari hati yang kudus dan murni, penuh kasih sayang dan rasa simpati, kedermawanan dan kebenaran. Adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu dalam hati dan kehidupan kita. Kabar baik yang kita kemukakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa seharusnya kabar baik yang telah menyelamatkan jiwa kita sendiri. Hanya melalui iman yang hidup dalam Tuhan sebagai juru selamat pribadi, itulah yang memungkinkan kita menanamkan pengaruh dalam dunia yang ragu-ragu ini. Jikalau kita menolong orang berdosa dari arus yang keras, kaki kita harus lebih dulu berpijak di atas batu karang yang adalah Yesus Kristus. Lencana keagamaan bukanlah tanda lahiriah, bukan dengan memakai tanda salib atau mahkota, tetapi itu adalah sesuatu yang menyatakan kesatuan antara manusia dengan Allah. Dengan kuasa kemurahannya yang dinyatakan dengan perubahan tabiat, dunia ini diyakinkan bahwa Allah telah mengutus Yesus sebagai penebus dunia. Tidak ada pengaruh lain yang menyelubungi jiwa manusia mempunyai kuasa sedemikian sebagaimana pengaruh satu kehidupannya yang tidak mementingkan diri. Argumentasi terkuat tentang kabar selamat ialah seorang pengikut Tuhan yang mencintai dan dicintai. Untuk menghidupkan satu kehidupan seperti itu, untuk memberikan pengaruh yang demikian, memerlukan usaha setiap langkah, pengorbanan diri dan disiplin. Adalah karena mereka tidak memahami hal ini, maka banyak orang yang begitu mudah kecewa dalam kehidupan keagamaan. Banyak orang yang dengan sungguh-sungguh mengabdikan hidupnya bagi pekerjaan Allah, merasa heran dan kecewa menemukan diri mereka, menghadapi halangan, godaan, dan kebingungan yang belum pernah dialami. Mereka berdoa untuk tabiat yang seperti tabiat Tuhan, untuk kelayakan bagi pekerjaan Tuhan, lalu mereka dihadapkan pada situasi yang tampak memancing semua sifat alami mereka yang jahat. Kesalahan dinyatakan yang keberadaannya tidak mereka sangka. Seri Membina Keluarga, Jilid 4, halaman 435-436. Terima kasih atas penata layanan Saudara Gregorio. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku dalam Tuhan, pepatah Inggris berkata, "Action speaks louder than words." Artinya, tindakan atau perbuatan berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Dan apa yang kita katakan adalah pernyataan dari apa yang kita hidupkan. Inilah kehidupan Yesus. Apakah kita bisa mengalami kehidupan yang seperti demikian? Sudah tentu bisa. Bapak Kitab Peduli, halaman 250 paragraf 2, berkata, "Secara pribadi, kita harus berjalan dan berbicara dengan Allah. Kemudian, pengaruh suci dari Injil Kristus di dalam semua keindahannya akan tampak dalam hidup kita." Injil Kristus adalah kehidupan Kristus. Berikut penjelasannya. Counsels on Health, halaman 534, paragraf 3. Injil Kristus harus dijalani, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari.
Para hamba Allah harus dibersihkan dari segala sikap dingin, semua keegoisan, kesederhanaan, kelemah lembutan, kerendahan hati, sangat berharga dalam pekerjaan Allah. Pengaruh kehidupan Kristus menjadi bagian kita bila kita berjalan dan berbicara dengan Allah secara pribadi. Bagaimana caranya berjalan bersama Allah? Ingat, hanya satu jalan kepada Bapa. Testimonies for the Church, volume 6, halaman 63, paragraf 2, berkata, jika kita akan berjalan dengan rendah hati dengan Allah, jika kita akan bekerja dalam Roh Kristus, tidak seorang pun dari kita akan memikul beban yang berat. Memiliki Roh Kristus adalah cara untuk kita berjalan bersama Allah. Kenapa? Karena Kristus adalah Immanuel, Allah beserta kita. Apa hasilnya berjalan bersama Allah atau menerima Roh Kristus dalam hidup kita? Dalam manuskrip 9 tahun 1910 paragraf 18, Nyonya White menjelaskan, Tuhan Yesus telah berjanji untuk memberi kita jubah kebenarannya jika kita mau berjalan dengan rendah hati dengan Allah dan Dia menuntut kerendahan hati dan meluruskan masing-masing kita. Hasil daripada berjalan bersama Allah dan menerima Roh Kristus adalah karakter kita diubahkan serupa dengan karakter Yesus, yaitu jubah kebenarannya. Christ Object Lesson, halaman 311 paragraf 4 menjelaskan tentang jubah ini. Jubah ini yang ditenun pada alat tenun surga tidak memiliki satu benang pun dari rancangan manusia. Kristus dalam kemanusiaannya menciptakan karakter yang sempurna. Dan karakter ini Dia tawarkan untuk diberikan kepada kita. Segala kesalehan kita seperti kain kotor. Yesaya 64 ayat 6. Jadi, dengan berjalan dengan Allah, kita memiliki Roh Kristus dan Yesus karuniakan jubah kebenarannya, yaitu karakternya. Dan jubahnya ini tidak satu pun benang dari diri kita. Dan inilah pengaruh yang kita berikan kepada sesama, yaitu pengaruh karakter Yesus dalam hidup kita. Kemudian, dalam manuskrip 97 tahun 1909 paragraf 6, Nyonya White menyatakan, ketika kita tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita, kita akan menjadi pria dan wanita yang pendoa, yang benar, pria dan wanita yang membawa diri mereka dengan hati-hati di hadapan Allah dan di hadapan dunia. Kita membawa pengaruh yang berhati-hati kepada dunia dan ini hanya oleh karena kehadiran Kristus dalam hidup kita. Ingat, di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, Testimonies for the Church volume 5, halaman 75, paragraf 1 menjelaskan, Roh Kristus hendaknya begitu mengendalikan karakter dan perilaku kita sehingga pengaruh kita dapat memberkati, mendorong, dan meneguhkan. Karakter dan pengalaman kita sendirilah yang menentukan pengaruh kita kepada orang lain. Dan untuk meyakinkan orang lain akan kuasa Roh Kristus tersebut yang telah mengubahkan hidup kita, kita harus alami kuasa Roh Kristus itu terlebih dahulu dalam hidup kita. Inilah pengaruh penting yang kita dapat nyatakan kepada dunia. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan dalam Pulang ke Rumah halaman 216 paragraf 3 yang berbunyi, adalah tabiat dan pengalaman kita sendiri yang menentukan pengaruh kita terhadap orang lain. Untuk meyakinkan orang lain akan kuasa anugerah Tuhan, kita harus mengenal kuasa itu di dalam hati dan kehidupan kita. Apakah kasih karunia Kristus tersebut atau anugerah Tuhan? Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus. Dan kuasa Roh Kristus itu bekerja di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengenal kuasa Roh Kristus ini dalam hati dan hidup kita terlebih dahulu agar kita menjadi pengaruh vital bagi sesama kita. Inilah pentingnya kita berjalan dan berbicara dengan Allah secara pribadi. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang begitu baik bagi kami. Kiranya Roh-Mu ya Yesus hadir dalam hati dan hidup kami, agar hidup kami menjadi pengaruh yang vital bagi sesama.
beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampunkan kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.